ini amin. Faslun wal aula bil hadanati wa hiya tarbiyatu man la yastaqillu ila tamyizi ummun. Artinya faslun ini satu pasal. Wal aula bermula yang paling utama bil hadonati untuk menjadi hadonah. Hadonah itu apa? Wahiyat tarbiyatu man la yastaqilu ila tamyizi. Hadonah itu adalah salah satu bentuk mendidik, merawat anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai dia tamyiz. Itu namanya hadonah. Ya, jadi orang tua itu punya kewajiban untuk mendidik, merawat anak-anaknya yang memang belum bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, nah itu biasanya kewajibannya sampai kapan? Ila tamyiz. Sampai dia tamyiz. Kalau dia tamyiz, dia udah bisa ya untuk istinja sendiri, mandi sendiri, makan sendiri. Nah itu namanya tamyiz. Ya minimal usia 5 tahun, 6 tahun ya. Nah itu tamyiz. Nah itu selama dari 0 tahun sampai usia tamyiz, nah itu mendidik dan merawat anak tersebut dalam ilmu fikih disebut dengan hadonah. Ya, jadi mendidik anak-anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, nah itu disebut hadonah. Siapa tuh yang paling utama, yang paling bagus mendidik anak-anak tersebut? Nah ini baru ya khobarnya ummun, yaitu ibunya. Jadi wal aula itu jadi mubtada. Bil hadonah wa hiya tarbiyatu man la yastaqilu ila tamyiz, itu namanya jumlah mu'taridah. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu begitu tuh. Ya, jadi wal aula tuh mubtada, ya khobarnya belum ada tuh. Ya, bil hadona wa hiya tarbiyatu man la yastaqilu ila tamyizi, itu semuanya namanya jumlah mu'taridah. Nah, khobarnya baru ummun. Nah, adalah ibunya. Jadi yang paling utama merawat dan mendidik anak-anak yang belum mampu dan belum bisa mengatur dirinya sendiri sampai usia tamyiz, itu adalah ibunya. Tapi dengan syarat lam tatazawwaj bi akhara, ibu yang memang belum nikah kembali dengan orang lain. Ya, jadi kalau nanti udah menikah dikasih pilihan siapa yang berhak, ayahnya atau ibunya. Nanti ada lagi aturan mainnya. Tapi selama ibunya ya memang masih sebagai ibu, ya belum menikah dengan laki-laki lain, ya maka kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya, maka yang berhak paling utama mendidik ya, anak-anak tersebut adalah ibunya atau ya istri daripada orang tua ya, dari ya, ayah dari anak tersebut. Ini Bapak Saudara berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ya, jadi ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, ini anak saya, ya sebab katanya saya yang melahirkannya, saya yang akan menyusukannya. Nah kemudian saat itu ayahnya daripada bayi ini, suaminya berarti telah mentolak saya. Tuh, jadi kata Nabi begitu, nih ayahnya udah mentolak saya atau suami saya udah mentolak saya, ayah daripada ini bayi. Kemudian dia pengen merawatnya nih ayahnya, jadi ada terjadi perebutan, ya ada naza. Ya, jadi ibunya pengen, ayahnya kepengen untuk merawat anak tersebut. Nah dinanya tuh faqala, lalu Nabi jawab, Nabi bilang anta ahaqqu bihi malam tankahi. Nah begitu jawabannya. Jadi kata Rasulullah, engkau lebih berhak untuk merawat ini anak, sebab ini anak masih kecil, belum tahu apa-apa,
belum tamyiz, sehingga ibu lebih utama. Ya, jadi kamu lebih berhak, tapi selama kamu belum nikah lagi sama yang lain. Begitu. Jadi selama kamu belum menikah lagi kepada yang lain. Tapi kalau udah menikah lagi nanti ada tinjauan yang lain. Jadi selama itu ibunya dari ya bayi tadi, ya setelah dicerai oleh ayahnya atau oleh suami daripada ibu tersebut, ya itu dia yang lebih berhak untuk merawat anak-anak tersebut. Karena kan biasanya terjadi tuh ketika ada perceraian, ya ini kira-kira anak siapa yang berhak untuk merawatnya. Nah itu dalam hadis Nabi riwayat Imam Baihaqi, kata Rasulullah, anti ahakku bihi malam tankahi, engkau yang perempuan sebagai ibu lebih berhak untuk merawatnya, tapi dengan syarat kamu belum menikah lagi. Nah seperti itu. Kenapa? Karena banyak tuh faktor-faktor yang Nabi lihat. Ya kenapa sih perempuan atau ibu yang lebih diutamakan? Ya karena nanti faktor-faktornya cukup banyak. Ya ibu itu lebih kasih sayangnya lebih besar kepada anak-anak. Ya dan dia lebih pandai, lebih bisa, lebih sabar dalam merawat anak-anaknya. Nah itu alasan-alasannya. Nah makanya di sini bilang ummun, ya jawabannya. Jadi yang paling utama merawat ya anak-anak yang belum bisa mengatur dirinya sendiri, yaitu ibu. Ya lam tatazawaj bi akhara, apabila ya ini memang ibu tersebut belum menikah lagi kepada laki-laki yang lain. Nah kemudian baru fa ummahatuha, maka baru ibunya daripada ibu. Berarti siapa? Nenek. Ya jadi kalau ibunya enggak mampu, neneknya nanti yang lebih berhak untuk merawat itu anak-anak tadi. Wa in alat, dan terus ke atas. Kalau masih ada neneknya nenek, ya terus ke atas. Ya dari ibu, nenek, terus apa lagi? Buyut. Ya, terus ke atasnya lagi. Ya, itu yang dimaksud wa in alat, terus ke atas. Nah, baru yang selanjutnya Pak Abun, baru ayahnya. Kalau ibunya nggak bisa, kemudian neneknya nggak bisa, baru ayah daripada bayi atau anak tersebut. Ya, jadi ayahnya. Nah setelah ayahnya wa ummahatuhu, maka ibu daripada ayah. Ya berarti nenek juga, tapi nenek dari ayah. Jadi ini anak kan punya ibu, punya nenek dari ibu. Kemudian ya anak ini punya ayah, punya nenek dari ayah. Jadi habis ayah, nah kemudian ibunya ayah. Pak uhtun, maka setelah itu saudara perempuannya. Kalau dipunya saudara perempuan. Pak kholatun, kemudian baru kholah. Kholah itu kalau kata kita ya encang mencing, tapi dari pihak ibu. Itu misalnya nih kita punya ibu kan punya saudara tuh. Nah saudara ibu yang perempuan namanya kholah. Itu. Kalau ammah kita punya ayah punya saudara perempuan, itu namanya ammah. Ya kalau kita bahasa Indonesianya encang encing juga. Ya kesono manggilnya encang encing, kesini manggilnya encang encing juga. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kholah, ada ammah. Kalau laki khol, kalau perempuan kholah. Kalau dari pihak saudara ya ayah kita ya laki kalau perempuan apa? Ammah. Jadi lebih dekat kepada yang saudara perempuan dulu. Ya kalau saudara perempuan itu yang merawatnya. Makanya di sini disebut kholah, dari saudara ibu, ya baik kakaknya ibu atau adiknya ibu yang perempuan tapinya. Nah itu disebut dengan kholah. Nah dia berhak tuh untuk merawat ya anak tersebut. Setelah itu pabintu uhtin, ya anak perempuan dari saudara perempuan.
Ya, jadi bisa anak perempuan dari saudara perempuan. Jadi ini bayi punya kakak perempuan. Ya, kemudian saudaranya ini ya udah punya anak lagi perempuan. Nah, itu juga punya hak. Bintu ukhtin namanya. Fa bintu akhin, baru anak perempuan dari saudara laki-laki. Fa ammatun, baru ammah. Ya, ammah itu saudara dari ayah. Ya, bisa kakak ayah kita, bisa adik ayah kita, tapi yang perempuan itu namanya ammah. Nah, itulah urutan-urutan siapa orang-orang yang paling berhak merawat ya anak yang memang anak itu belum bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, sampai kapan? Sampai usia tamyiz. Kadang-kadang usia tamyiz aja masih perlu perawatan. Ya, masih perlu dididik juga, karena walaupun tamyiz dia belum bisa mandiri. Nah, begitu. Jadi sampai balik dah. Ya, tapi kalau hukum agama dah, sampai tamyiz dah. Tamyiz. Itu. Tapi di kita kadang-kadang udah balik, bahkan udah balik aja masih diurus juga. Sampai kapan? Sampai dia udah menikah. Tuh. Jadi orang tua kita itu Masya Allah begitu baik banget sama kita. Ya, jadi merawat kita bukan sampai tamyiz, bahkan sampai balik. Bukan sampai balik, sampai kita udah menikah. Ya, baru dah tuh kita bisa ya berdiri sendiri, dah mandiri bener. Ya, itu kadang-kadang udah punya rumah, kita udah berkeluarga, orang tua kita masih baik banget sama kita, masih mikirin juga. Itu orang tua kita, Masya Allah. Ya, makanya jasa orang tua itu ya tidak ya bisa terlupakan dan tidak bisa terbalas dengan apapun juga. Tuh, karena kita memang dirawat bukan hanya dari mulai 0 tahun sampai usia tamyiz, tetapi kita juga dirawat sampai balik, bahkan sampai kita dewasa sudah kita ya berkeluarga. Ya, makanya kita doakan orang-orang tua kita, semoga mereka semuanya senantiasa mendapatkan ganjaran pahala yang besar dari Allah. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat orang-orang tua kita semuanya. Nah, disitulah makanya kita sebagai anak diwajibkan untuk selalu membaca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh seperti itu. Ya, jadi sebenarnya itu kewajiban mendidik hadonah itu sampai tamyiz, ya sampai tamyiz. Tetapi kita jarang yang sampai tamyiz, ya sampai balik. Bahkan yang tadi saya katakan sampai kita berumah tangga itu kadang-kadang masih ya diperhatikan oleh orang tua kita semuanya. Ya, itulah kebaikan daripada orang tua kita. Ya. Wal mumayyizu inibtaroko abawahu minan nikahi kana inda manih tarahu min huma. Bermula anak yang udah tamyiz. Nah, sekarang kalau anak udah tamyiz tuh bagaimana? Inibtaroko abawahu, kalau seandainya orang tuanya bercerai. Ya, orang tuanya bercerai ini ibtaroko, berpisah itu artinya bercerai. Orang tuanya bercerai, ayah dan ibu itu bercerai. Anak yang ya ada udah tamyiz. Nah, itu bagaimana? Karena indah manih tarahu minhuma, maka anak diberikan pilihan siapa yang mau dipilih. Ya, mau ngikut ke ayah silahkan, mau ngikut ke ibu silahkan. Itu kalau usia udah tamyiz. Ya, jadi usia udah tamyiz, ketika orang tuanya bercerai, ya terjadi tolak. Nah, maka anak yang udah tamyiz itu disuruh pilih. Ya, silahkan kamu mau ngikutin ayah atau mau ngikutin ibu. Kalau kata anaknya mau ngikut ibu, ya udah silahkan, ayahnya harus pasrahkan. Kalau memang kata ini anak saya mau ngikutin ayah, ibunya harus pasrahkan juga. Biarin dia ikut pada ayahnya, karena aturan mainnya begitu. Ya, ketika dia udah usia tamyiz udah bisa tuh menentukan, nih kira-kira saya yang lebih enak kemana? Ya ke ibu atau ke ayah. Nah, ini yang dikatakan
ya kana inda manih tarahu minhuma. Jadi boleh bagi anak tersebut dikasih pilihan. Silakan pilihan, nggak boleh dipaksa. Ya begitu, sebab terjadi nih seringkali Bapak Saudara di beberapa keluarga yang terjadi perceraian, yaitu berebut mereka. Ya iya begitu. Yang satu mau narik anaknya, yang satu mau tarik anaknya. Nah kalau anak udah tamyiz, tanya aja dah tuh sama anak, dengerin dah, kamu mau kemana? Mau ikut ayah atau mau ikut ibu? Nah udah begitu aja. Nah kalau seandainya nanti keputusan anak, oh saya mau ikut ibu, ya udah. Ya, oh saya mau ikut ayah, biarkan. Nah seperti itu. Kecuali yang tadi tuh Pak, kalau belum tamyiz, maka kata Nabi yang paling utama yang rawat siapa? Ibunya, bukan ayahnya, tapi ibunya yang merawat. Kalau belum tamyiz. Tapi kalau udah tamyiz, dikasih pilihan. Terserah anak mau milih ngikut kepada siapa. Ini kalau terjadi ya perceraian. Wali abin ikhtira man'ul unsa la zakaru ziyaratal ummi. Wali abin, dan bagi ayah, ya suaminya berarti. Wali abin bagi ayahnya anak-anak, ikhtira yang dipilih. Misalnya nih ternyata anak milih ayahnya. Nah ketika ayahnya yang dipilih, maka bagi ayah boleh man'ul unsa, melarang anak perempuannya, la zakaru, bukan anak laki-lakinya, ziyaratal ummi, berkunjung kepada ibunya. Ya, jadi selama perawatan itu dimiliki oleh ayah karena pilihan anak perempuan itu ayahnya, maka ayahnya boleh melarang kepada anak perempuannya untuk berkunjung kepada ibunya. Tuh, kata ayahnya, kamu nggak boleh ke rumah ibu. Nah itu boleh. Tapi nggak boleh orang laki. Kalau anak laki, ya seandainya suatu saat ini anak laki mau kunjungan kepada ibunya, nggak boleh dilarang. Tapi kalau anak perempuan, itu boleh seorang ayah melarang untuk anak perempuannya berkunjung kepada ibunya. Ya, jadi beda ya Pak. Kalau orang laki lebih dikasih kebebasan. Ya, tapi kalau orang perempuan, ya itu dia udah harus ya nurutin sama ayahnya di rumah. Enggak boleh berkunjung dikit-dikit ketemu ibunya, dikit-dikit ketemu sama ibunya. Nah itu enggak boleh. Kecuali anak laki. Kalau anak laki diizinkan berkunjung kepada ibunya. Wala tumnaul ummu, namun ibu tidak boleh dilarang an ziyaratihima, untuk berkunjung kepada anaknya, baik anaknya itu laki-laki maupun anaknya yang perempuan. Jadi kalau yang mau berkunjung nanti ibunya yang datang ke, mau ketemu sama anaknya, ibunya yang datang ke anaknya, baik anak laki maupun anak perempuan. Tapi ya kalau anak berkunjung ke ibu, itu untuk perempuan nggak boleh kalau memang ayahnya nggak izinin. Tapi kalau anak laki, ya itu boleh berkunjung kepada ibunya. Jadi kalau anak perempuan kalau pengen ketemu ibunya bagaimana? Biar ibunya yang datang, bukan anak yang datang kepada ibu. Beda Pak, ya beda seperti itu. Jadi kalau ibunya boleh alal adah aja, menurut kebiasaan ibunya seminggu sekali ngeliatin, boleh. Oh kebiasaan sebulan sekali berkunjung ngeliatin, boleh. Nah itu namanya ziyaratuhu ma'alal adah. Ya jadi keduanya ya itu boleh dikunjungin sama ibunya, tapi alal ada, menurut adat kebiasaan. Kalau memang tiap minggu, silahkan dikunjungin tiap minggu. Kalau adat kebiasaan tiap bulan, silahkan dikunjungin tiap bulan. Itu begitu. Kalau posisi anak ini dirawat oleh ayahnya atas pilihan anak tersebut. Nah ibunya bagaimana? Boleh nggak ngeliatin? Boleh berkunjung. Ya menurut kebiasaan, bisa seminggu sekali, bisa setengah bulan sekali, bisa 1 bulan sekali. Ayahnya kagak boleh melarang. Ya kamu gak boleh lihat-lihat anak. Nah, sebab dia punya hak juga anaknya.
Nah begitu kan, ibu anaknya juga, ayah anaknya juga. Nah seperti itu. Kebetulan emang anak ini milih yang merawat adalah ayahnya. Tapi ibu tetap tidak boleh dilarang untuk berkunjung ngeliatin anaknya. Tapi alal adah, kebiasaan. Nah kalau untuk anak berkunjung ke ibunya ada aturannya. Kalau anak laki boleh. Tapi kalau anak perempuan kalau dilarang sama ayahnya, ya nggak boleh. Gitu. Jadi nanti ibunya aja yang datang, bukan anak perempuan yang berkunjung ke ibunya. Wal ummu aula bitamridihima. Kemudian ibu ini dia lebih berhak, lebih utama untuk merawat anak-anaknya yang sakit. Indal abi, ketika dia dirawat oleh ayahnya. Nah pada saat anak itu sakit, itu yang lebih berhak merawatnya siapa? Ibunya. Walaupun anak milih dipelihara oleh bapaknya gitu. Tapi suatu saat kalau ini anak lagi sakit, ya itu yang lebih pandai dan lebih bisa, ya itu ibunya. Makanya lebih bagus dirawat sama ibunya. In rodiya, tapi syaratnya kalau ayahnya redo, ya. Wa illa, kalau seandainya ayahnya kagak redo, fa indaha, maka ya boleh itu di sisinya. Wa inih taroha. Nah seperti itu. Ya kalau seandainya dia memilih ibu zakarun, misalnya laki-lakinya milih kepada ibunya, fa indaha lailan, maka nanti dia boleh datang di malam hari. Wa indahu naharon, kalau ke ayahnya siang hari. Tuh. Jadi yang kesian repot anak kita nih. Ya kalau terjadi perceraian begitu tuh. Ya anaknya masih kecil-kecil. Ini anak bagaimana caranya? Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya ya nanti ini anak milih ya kepada ibunya, kalau anak laki itu malamnya di rumah ibunya, siang harinya di rumah ayahnya. Nah seperti itu. Awih taroha unsa, kalau anak perempuan yang milih ibunya untuk merawatnya, fa indaha abadan, maka ini anak perempuan selama-lamanya ya di rumah ibunya, enggak gantian. Kalau anak laki beda, ya siang ya di rumah ibunya, ya di rumah ayahnya, malam di rumah ibunya. Tapi kalau anak perempuan udah di rumah ibunya aja. Nah ayahnya bagaimana kalau mau ketemu sama anak perempuannya? Wa yazuruhal abu alal adati, nanti ayahnya bisa berkunjung kepada anak perempuannya itu alal adat, menurut kebiasaan. Seminggu sekali ayahnya ngeliatin tuh anaknya, ya, atau sebulan sekali dia ngeliatin anaknya yang ada dirawat sama ibunya, dalam hal ini istrinya yang sudah dicerai, jadi mantan istrinya. Nah seperti itu ya. Jadi ada dua tuh, kalau anak laki-laki bisa bagi-bagi ya. Kalau ya malam hari sama ibunya, siang hari sama ayahnya. Nah kalau ini anak perempuan yang dirawat, ya udah sama ibunya terus, karena dimilih sama ibu. Ya, nah nanti ayahnya bagaimana mau ngeliatin? Itu ayahnya yang datang. Nah datang dalam waktu-waktu kebiasaan, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Nah itu ya aturan mainnya begitu. Wala yatlubu ihdoroha indahu, dan seorang ayah tidak boleh meminta untuk menghadirkan itu anak perempuan ya indahu di sisinya. Nggak boleh. Ayah minta, tolong dong anak saya ya untuk didatangkan ke rumah saya. Nggak boleh. Harus ya ayahnya yang harus datang ke rumah istrinya atau mantan istrinya yang kebetulan merawat ya anak perempuannya. Summa ilam yahtar wahidan minhuma, kemudian apabila ini anak tidak memilih satu pun daripada keduanya, ini anak harus memilih, udah tamyiz ketika orang tuanya bercerai,
silakan nak, kamu pilih, kamu mau ngikutin ayah atau mau ngikutin ibu. Ternyata ini anak nggak mau, ke ayah kagak mau, ke ibu kagak mau. Nah begitu, bagaimana tuh jadinya? Nanti kalau seandainya ayah dia kagak mau, ibu dia nggak mau, fal ummu aula, maka ibu itu lebih utama. Jadi kalau seandainya suruh milih dia nggak mau milih, kesana dia nggak mau milih, kesini nggak mau milih, keputusannya ya harus diberikan. Berarti anak ini harus ngikut ke ibu. Nah begitu. Jadi bukan berarti dia kagak dirawat, ya seperti itu. Ya kan dia udah tamyiz, dikasih pilihan. Silakan kamu mau milih siapa? Mau milih ayah atau mau milih ibu? Dia nggak mau milih. Ya ke ayah enggak dipilih, ke ibu enggak. Nah itu keputusannya bagaimana? Fal ummu aula. Karena berdasarkan hadis tadi Nabi lewat Imam Baihaqi, fal ummu aula, ibu lebih utama. Jadi nanti ayahnya ya dalam hal ini suami ya harus mengalah. Biarin dah anak ini biar ngikut kepada ibu ya, karena disuruh milih dia tidak mau milih ya, akhirnya keputusannya yang merawat adalah ibu. Nah ini yang dimaksud fal ummu aula. Walaisa li ahadihima fatmuhu qabla haulaini, dan tidak boleh li ahadihima bagi salah satu daripada keduanya fatmuhu menyapihnya qabla haulaini sebelum 2 tahun min ghairi ridal akhari, tanpa selain ridho daripada yang lain. Jadi tetap ketika bayi ini menyusui ya tidak boleh disapih sebelum 2 tahun. Walaupun sudah terjadi perceraian ya daripada ya ayah dan ibunya tadi, tetap anak diberikan hak untuk menyusu kepada ibunya, yaitu sampai berapa tahun? 2 tahun. Haulaini kamilain ya, 2 tahun sempurna. Jadi tidak boleh disapih sebelum sampai usia 2 tahun. Min ghairi al-akhar walahuma fatmuhu qablahuma, dan bagi keduanya, artinya bagi kedua orang tuanya itu boleh menyapihnya qablahuma sebelum yaitu 2 tahun, illam yadurrahu, tapi dengan syarat apabila tidak membuat darurat. Kalau memang bahaya menjadi darurat udah disapih lebih dulu sebelum masa 2 tahun, nah itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya ya disapih walaupun belum 2 tahun dan itu tidak menyebabkan bahaya, tidak menyebabkan darurat, tidak menyebabkan apa-apa gitu, ya itu boleh aja. Nah ini yang maksud ya boleh bagi orang tuanya menyapih anak tersebut sebelum usianya 2 tahun jika memang tidak menimbulkan darurat. Wali ahadihima ba'da haulaini, dan ya bagi keduanya setelah 2 tahun. Walahuma ziyadatu firodoi, dan bagi keduanya boleh dapat tambahan di dalam menyusukan alal haulaini atas 2 tahun, haitsu la dororo, manakala memang tidak menimbulkan bahaya. Ya misalnya kan 2 tahun disapih, ternyata nih belum ya 2 tahun dari sapi tapi tidak menimbulkan bahaya, boleh. Atau lebih dari 2 tahun, lebih 1 bulan, lebih 2 bulan, lebih 3 bulan, seandainya ya la dororo juga itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak mesti harus 2 tahun pas gitu, sebab di Al-Quran memang diajarkannya begitu ya, sampai 2 tahun haulaini kamilaini. Sekarang kalau seandainya sebelum 2 tahun dari sapi dan ini tidak menimbulkan bahaya apa-apa, atau lebih dari 2 tahun dan tidak menimbulkan bahaya apa-apa, la dororo, itu boleh-boleh saja ya, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya belum 2 tahun dari sapi dan ini bisa memunculkan darurat anak, ya itu tidak dibolehkan. Lakin aktal hanati, akan tetapi berfatwa siapa? Imam Al-Hanafi ya, Imam Al-Hanafi itu berfatwa ya, beliau bilang bi annahu yusannu adamuha, bahwasanya disunnahkan adamuha, tidak boleh ziyadah, jangan menambahkan dari 2 tahun ya. Udah kalau 2 tahun cukup dah disapih. Sekarang kalau ziyadah ditambahkan lebih dari 2 tahun bagaimana?
kata Imam Hanati itu tidak dianjurkan. Ya, jadi tidak boleh illa li hajatin. Nah, kecuali kalau ada hajat. Kalau ada hajat itu baru. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada sunnahnya. Nah, seperti itu. Wa yajibu ala malikin, dan wajib atas ya malik, pemilik. Ya, pemilik kifayatu raqiqihi, yaitu memenuhi kebutuhan budaknya, illa mukataban, kecuali ya budak yang mukatab. Nah, ini terkait tentang budak. Ya, jadi kalau budak yang memberikan yaitu nafkah siapa? Yaitu pemiliknya. Di dalam hal ini maliknya, pemilik daripada budak itu yang punya kewajiban untuk memberikan nafkah daripada budaknya, kecuali mukatam. Kalau budak mukatam itu ya dia tidak lagi wajib dikasih nafkah sama pemiliknya. Itu mukatam itu Bapak Saudara, budak yang sudah ya mau dimerdekakan dengan cara cicilan gitu. Jadi udah ada akad cicilannya. Ya begitu, nih saya akan dimerdekakan, tapi harus bayar cicilan selama 1 tahun. Misalnya 1 tahun dibayar selama 12 bulan. 1 bulannya misalnya 1 juta. Selama 12 bulan berarti 12 juta. Nah itu selama dapat cicilan, ya dibayar cicilannya, itu pemiliknya, bosnya, ya sayyidnya, tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada budaknya. Makanya nanti budak mukatab boleh menerima zakat. Ya Pak ya, nanti dia boleh menerima zakat. Nanti zakatnya dikumpulin tuh. Orang yang pada ngasih zakat dikumpulin buat apa? Buat bayar cicilannya. Nah nanti dalam waktu 12 bulan selesai lunas, merdeka dia. Nah begitu. Kan ada yang merdeka dengan bebas. Anta hurrun, kata tuannya. Udah merdeka, engkau merdeka langsung. Tapi ada juga, kamu boleh merdeka tapi harus bayar ya kepada saya ya 1 juta, tapi dicicil selama ya 10 bulan. Berarti 1 juta 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, pas 10 bulan 1 juta, merdeka. Nah itu namanya mukatab. Ya, makanya mukatab boleh nerima zakat. Tujuannya uang zakat itu dikumpulkan buat membayar ya cicilannya. Nah ini yang dimaksud ya, walau a'ma, sekalipun budak mukatab itu buta, au zamanan, atau ya sudah lumpuh, walau ghaniyan, sekalipun yaitu budaknya itu ghani, ya walaupun ya tuannya itu ghani, au akulan, ya atau dia ya emang makan, ada makanan yang disebutkan. Nah seperti itu. Jadi itu wajib ala malikin kifayatu raqiqihi. Napakotan wakis watan, bisa berbentuk napakoh makan harian, wakis watan bisa juga berbentuk pakaian. Jadi napakohnya yang tanggung tuannya, ya pakaiannya yang nanggung siapa? Tuannya juga. Min jinsil mu'tadi limislihi min ariqail baladi, dari jenis kebiasaan sesuai dengan normalnya dah, dari budak-budak yang ada di kampung tersebut, di daerah tersebut, di negara tersebut. Ya misalnya nih budak di negara tersebut, di kampung tersebut, nafkahnya biasanya berapa duit. Nah itu samain aja. Dikasih pakaian bentuknya bagaimana, disamakan dengan yang lain-lain. Jadi dilihat misilnya. Misalnya itu contoh yang ada, ya contoh yang ada bagaimana. Nah itu harus diberikan. Nah itu yang wajib memberikan siapa? Pemiliknya. Pemiliknya itu siapa? Sayyidnya, ya bosnya, ya sayyidnya, tuannya yang wajib memberikan nafkah tersebut. Ya kecuali tadi ya kalau budaknya mukatab. Kalau budaknya mukatab itu tidak wajib dikasih nafkah sama ya tuannya, walaupun ya budak mukatab itu posisinya ya dalam kondisi a'ma, buta, atau memang udah tua, ya itu tetap tidak kewajiban. Tapi kalau mau dikasih itu termasuk tabarruk, kebaikan daripada tuannya. Tapi tuannya tidak wajib memberikan ya budaknya yang mukatab.
Nah itulah aturan mainnya seperti itu. Cukup saya kira mengingat waktu, nanti baru wayakfi satirul aurah. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada pembawa acara.